Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Tanjung Saal kepada Ibu Mai Talali SPD MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat serta karunia kita pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan untuk hadir bersama di sekolah yang kita cintai. Salawat beriring salam tidak lupa kita anjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dari istimewa. Kenapa Bapak Ibu CGP guru penggerak itu melakukan suatu kegiatan yang mana ini merupakan program pemerintah yang harus kita ikuti dan melalui proses, dan untuk tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan melihatnya, kita ikuti sama-sama, dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini ada termotivasi bagi kita semua untuk mengikuti seleksi CGP berikutnya. Karena apa Bapak Ibu, sekolah CGP guru penggerak itu ada batas waktunya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk ikut, silakan ikut, jangan menunda. Nanti bisa minta bimbingan kepada teman kita yang sudah mengikuti. Karena di sekolah kita ini merupakan angkatan ketiga, 3 kali yang sudah ikut. Jadi Bapak Ibu yang belum menjadi CGP itu akan lebih mudah bertanya. Dan apalagi hari ini sudah melihat mereka tampil, nanti akan termotivasi. Jadi mereka itu menjadi motivasi buat kita semua. Sehingga nanti seluruh guru di SMP 1 Tanjung Saal ini menjadi guru penggerak. Iya Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada pada kesempatan ini, sehingga acara ini nanti mari sama-sama kita dukung dan kita ambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan di dalam kelas. Disudahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita masuk pada acara yang kelima, yaitu merupakan acara pokok atau inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Nova Kasneri SPD, yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada Ibu Nova Kasneri SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Salawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam, yakninya Nabi besar kita Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir di peserta dalam diseminasi budaya positif. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan masuk saja kepada materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi ini, ada baiknya kita ice breaking dulu sebentar. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu, ice breaking kita kali ini yaitu Marina Marijo, ya Bapak Ibu. Oke, ketika nanti saya bilang Marina, tangan Bapak Ibu di sini semuanya. Marijo di sini, menari di sini, di atas di sini, menara kayak gitu. Nah, paham Bapak Ibu? Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Marina Marijo menari di atas menara, menara menari. Marina Marijo. Oke Bapak Ibu, kita ulang lagi ya. Ingat kalau ya Bapak Ibu ya, Marijo di sini, di atas menara, menara, di atas Marijo menari. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini bukan maksud kami, bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu. Nah, di sini kita sama-sama belajar untuk memperbaiki cara kita belajar di sekolah Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini ada kesepakatan forum Bapak Ibu. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Udahkah Bapak Ibu rapi dan sopan? Oke, baik. Kita lanjut kedua, saling menghargai. Oke, yang ketiga, jika Bapak Ibu mau berpendapat, silakan diangkat tangannya Bapak Ibu ya. Yang keempat, mengikuti diseminasi sampai selesai. Nah, siapa yang tidak mengikuti sampai selesai nanti berarti sudah melanggar kesepakatan forum. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tujuan kita mengadakan diseminasi ini adalah untuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu gimana sih caranya menerapkan budaya positif untuk sekolah kita ini, agar kita bisa menciptakan pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tujuannya guru dapat memahami perannya
untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu kita di sekolah ini, baik saya maupun Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk membudayakan budaya positif ini masih jarang ya Bapak Ibu ya. Mungkin dengan adanya siswa kita bermasalah, kita udah jenuh, udah marah-marah ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, bukan maksud kami menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke Bapak Ibu, budaya positif. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, itulah tujuan kita untuk mengikuti acara ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, ada beberapa pendapat di sini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju atau enggak dengan pendapat ini? Nah, yang pertama, disiplin berkaitan dengan tata tertib. Benar enggak Bapak Ibu? Benar? Ya. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu apa enggak? Enggak, kurang setuju ya. Yang ketiga, menyuruh siswa hormat ke bendera atau berdiri di lapangan sepak bola kah, basket kah, karena mereka tidak buat PR dapat meningkatkan disiplin siswa. Benar Bapak Ibu? Pernah kita melaksanakan di sekolah? Ada yang pernah, ada yang enggak. Oke Bapak Ibu. Nah, yang keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju? Nah Bapak Ibu, untuk biar jelasnya dari yang yang udah ditayangkan ini, untuk lebih jelasnya kita setuju apa enggaknya, apakah kita setuju itu udah betul yang kita laksanakan, setujunya tadi apa belum. Nah, marilah kita membahas tentang ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa konsep utama dalam budaya positif, yaitu yang pertama, kebutuhan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, semua konsep ini mencakup ke dalam disiplin positif Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua Bapak Ibu, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, jika kita bicara tentang disiplin positif, apa sih yang ada di benak kita Bapak Ibu? Kalau kita lihat tulisan disiplin, apa sih yang kita ingat? Ada Bapak Ibu yang mau jawab? Apa itu disiplin Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat disiplin positif, apa sih kata disiplin itu apa sih? Silakan Bu ya. Terima kasih Bu Nova. Ini berdasarkan yang saya pahami, mudah-mudahan nggak salah dan juga nggak betul gitu. Iya, kalau disiplin, iya karena ini kan masih menebak-nebak gitu kan. Kalau betul alhamdulillah, tapi saya nggak berani menjamin betul gitu. Disiplin itu berarti suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada positif, berarti positif ini bersifat hal-hal yang baik. Berarti disiplin positif menaati peraturan-peraturan selama itu sifatnya untuk kebaikan bersama. Itu Bu Nova, terima kasih. Terima kasih buat Bu Il yang telah memberikan pendapatnya tentang disiplin positif. Nah, benar Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Il tadi, bahwa disiplin positif adalah, nah,
Jika dalam budaya kita makna kata disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul? Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, next Bapak Ibu. Nah, konsep yang kedua dari budaya positif tadi Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Nah mungkin ada siswa itu berbuat sesuatu, mungkin mereka merasa kebutuhan dasar yang 5 ini dia belum terpenuhi, makanya dia berbuat sesuatu di kelas itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa itu juga butuh rasa diterima Bapak Ibu. Mereka itu butuh guru itu menerima dia di lokal itu, di dalam kelas itu. Nah, yang ketiga penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, kita bisa melihat apakah selama ini kita telah memenuhi kebutuhan dasar mereka, dari siswa kita apa belum. Nah, mari Bapak Ibu sama-sama kita merenungkan tentang itu, baik saya maupun Bapak Ibu semua. Nah, lanjut Bapak Ibu ke konsep utama dari disiplin positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Next. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dengan adanya motivasi, seseorang itu bisa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, seseorang bisa melakukan sesuatu karena dia menghindari hukuman. Contoh, kayak kita misalnya, kalau si Nanda tidak bikin tugas, Nanda akan dijemur di lapangan sekolah. Nah, dengan itu mereka termotivasi juga membuat tugasnya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dengan dapatnya imbalan dari guru, contoh bagi siswa yang dapat 100 dapat uang 5.000, contohnya Bapak Ibu ya. Karena itu mereka termotivasi juga. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dengan demikian kita juga bisa termotivasi Bapak Ibu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 konsep disiplin, yaitu konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru bisa memilih mana yang identitas gagal untuk siswa kita, mana yang konsep disiplin yang identitas sukses buat siswa kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu konsep disiplin identitas gagal, yaitu hukuman Bapak Ibu. Nah, hukuman ini adalah bagi siswa kita itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Nah, dalam hukuman itu Bapak Ibu, nanti siswa kita akan merasakan hal-hal berikut Bapak Ibu. Masihkah Bapak Ibu menjadi penghukum, memberikan hukuman kepada siswa? Nah, oke Bapak Ibu, bersama belajar kita Bapak Ibu ya, untuk menghilangkan, berusaha kita untuk menghilangkannya. Nah, yang kedua, konsep disiplin identitas gagal itu penghargaan Bapak Ibu. Nah, selama ini mungkin kita berpikir ya Bapak Ibu, yang saya sendiri pun berpikir, saya pernah memberikan penghargaan kepada siswa, saya berpikir siswa itu akan aktif Bapak Ibu, akan diingatnya. Ternyata menurut ini enggak Bapak Ibu. Nah, kenapa dibilang gagal? Karena tidak efektif, merusak hubungan antara siswa dengan siswa. Contoh misalnya si A dikasih penghargaan, uang misalnya atau pena, nanti siswa yang lain bilang gini Bapak Ibu, ibu tuh mungkin itu kayak itu yang dia pandai. Jadi siswa yang merasa nggak mampu, merasa
nyaman di kelas kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kenapa penghargaan itu gagal untuk siswa kita nanti Bapak Ibu? Karena mematikan kreativitas siswa Bapak Ibu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu yang masih ada di sekolah-sekolah dengan perankingan. Walaupun kita menganggapnya itu siswa kita kalau selama ini nggak ada ranking dia nggak mau. Tapi sebenarnya itu nggak apa Bapak Ibu, nggak bagus Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi Bapak Ibu. Di mana konsekuensi ini dikatakan sukses karena penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon di situ ada Bapak Ibu. Terus murid menghormati peraturan dan merenungi kesalahan. Nah, kita akan bahas nanti di selanjutnya Bapak Ibu. Nah, restitusi Bapak Ibu. Kenapa restitusi itu dibilang konsep disiplin identitas sukses? Karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Dari kontrol, dirinya memegang kontrol Bapak Ibu. Nah, murid bersemangat memperbaiki masalahnya sendiri Bapak Ibu. Nah, di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa karakter siswa kita itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu? Ya. Oke lanjut. Nah di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Nah kenapa kita melakukan restitusi? Karena konsepnya belajar dari kesalahan, bukan menembus kesalahan Bapak Ibu. Nah yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah yang keenam, fokus pada solusi Bapak Ibu. Itulah ciri dari restitusi untuk kita lakukan kepada siswa kita. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol manusia ya guru, yaitu guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, dari yang 5 ini Bapak Ibu, di mana sih posisi kontrol yang telah kita miliki sebagai guru? Di nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 5 kah? Nah, semuanya Bapak Ibu? Iya? Iya, mungkin kita pernah berada di semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk lebih kita menciptakan pembelajaran berpusat pada siswa, marilah sama-sama kita mengapakan yang 5 tadi Bapak Ibu. Kita ambil yang terbaiknya buat siswa kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, tentang siswa sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jika Bapak Ibu sebagai sebagai penghukum, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali, guru memberikan tindakan langsung. Nah, kalau kita melakukan ini Bapak Ibu, sepanjang siswa itu hidup, mungkin mereka akan ingat Bapak Ibu. Nah, saya pernah Bu Nova ini disuruh lari ke lapangan karena karena terlambat masuk kelas. Nah, jika kita pernah melakukan itu Bapak Ibu, marilah sama-sama kita membenahi diri kita untuk siswa kita lebih bisa mencari jati dirinya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang kedua, konsekuensi. Kita memberikan konsekuensi Bapak Ibu ya. Guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa untuk terlambat 3 kali. Nah, itu boleh kita lakukan Bapak Ibu, karena kita konsekuensi ya, karena dia sudah terlambat. Nah, yang ketiga, untuk restitusinya, guru menanyakan kepada murid tersebut tentang keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah yang terlambat tadi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ini penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini siswa untuk siswa tidak memakai atribut lengkap, maka ada 5 posisi kontrol yang akan dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini tergantung gurunya lagi Bapak Ibu.
Maunya kita itu mau memakai posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukumkah? Atau sebagai pembuat rasa bersalahkah? Atau sebagai temankah? Atau pemantau atau manajer? Nah, sama-sama boleh kita lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, maka Bapak Ibu bisa melihat tulisan di sini Bapak Ibu. Untuk penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, kata-kata itu adalah Bapak Ibu sebagai penghukum. Pernah kita laksanakan Bapak Ibu? Pernah, tapi jarang ya. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kalau sebagai polisi kontrol pembuat rasa bersalah, kita seperti Bapak Ibu. Berapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu. Nah, dengan itu kamu salah gara-gara kamu guru kecewa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Pernah apa nggak pernah? Pernah. Oke, yang ketiga sebagai teman Bapak Ibu. Dengan siswa yang terlambat tadi, kita bisa bilang kayak gini Bapak Ibu. Ayolah yang tertib, buat Bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau kita seperti itu, kita sudah menjadi sebagai teman buat siswa kita Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau, kita akan bertanya lagi peraturannya apa nah? Kita masuk jam berapa? Peraturan sekolah kita itu apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya sebagai manajer. Nah, inilah Bapak Ibu posisi kontrol yang paling yang terbaik di antara yang baik. Nah, sebagai manajer, jika kamu sudah menyadari kamu salah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kata-kata itu kita berikan kepada siswa Bapak Ibu, maka kita sudah bisa menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Oke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia untuk menjadi posisi kontrol yang terbaik buat siswa kita? Bersedia? Oke, mari sama-sama kita membenahi tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya contoh posisi kontrol guru itu Bapak Ibu, mari kita lihat video berikut Bapak Ibu. Ini adalah video posisi kontrol guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, cocokkah posisi kontrol ini kita terapkan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Bisa kita lihat Bapak Ibu, di sini gurunya marah-marah kepada siswa yang terlambat tadi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, dari video ini kita bisa melihat begitu tidak menyenangkan sifat seorang guru yang menjadi penghukum ya Bapak Ibu ya. Semoga dengan melihat video ini kita bisa merubah sifat kita untuk lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Biar anak-anak kita itu bisa menjadi siswa yang mandiri Bapak Ibu. Mari kita lihat video yang kedua ini Bapak Ibu. Ini adalah video tentang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Yuk kita dengarkan dan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Seperti apakah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah buat siswanya. Ini gurunya sudah memanggil siswa yang terlambat tadi Bapak Ibu. Maaf,
tidak tegur Bapak Kepala Sekolah. Dari tayangan video yang kedua ini Bapak Ibu merupakan contoh seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada siswanya Bapak Ibu. Nah, contoh ini tidak baik juga buat diterapkan untuk siswa Bapak Ibu, karena dengan bahasa kita tadi, gara-gara dia kita bisa dimarahin oleh kepala sekolah, itu merupakan beban bagi siswa Bapak Ibu. Mari kita lihat video selanjutnya Bapak Ibu, yaitu posisi guru sebagai teman buat siswa Bapak Ibu. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah Bapak Ibu, jika kita menjadi teman bagi siswa Bapak Ibu, apakah baik buat siswa kita nanti Bapak Ibu? Lanjut kita lihat video yang keempat, guru sebagai teman. Kita lihat Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu, Naren. sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Ini adalah video terakhir Bapak Ibu, video posisi kontrol guru sebagai manajer buat siswanya Bapak Ibu. Ini adalah posisi yang sangat baik yang harus diterapkan kepada setiap siswa Bapak Ibu. Pagi Naren. 10. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bekerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Konsep yang selanjutnya dari disiplin positif itu keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu karena kita sekarang berada di tahun ajaran baru, apakah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan membuat keyakinan kelas dengan siswanya? Sudah pernah, bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri kita dan siswa Bapak Ibu. Nah, prosedur dalam menyusun keyakinan kelas ada beberapa prosedur Bapak Ibu. Yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Nah, yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nah, yang keempat,
tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat oleh siswa kita Bapak Ibu. Nah selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama dengan siswa. Yang keenam, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah selanjutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempelkan di ruangan kelas kita Bapak Ibu. Udahkah kita tempelkan Bapak Ibu? Udah apa belum Bapak Ibu? Udah, oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas ini contoh apanya Bapak Ibu ya. Pertama berdiskusi tentang keyakinan kelas, yang kedua siswa menuliskan keyakinan kelas dengan kertasnya, yang ketiga siswa menempelkan keyakinan kelas yang dibuat tadi Bapak Ibu. Next Bapak Ibu. Nah ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat Bapak Ibu di kelas saya. Next. Nah konsep yang selanjutnya dari disiplin positif yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah di sini ada yang pertama menstabilkan identitas siswa, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Kapan sih kita melaksanakan segitiga restitusi? Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi? Pernah. Kapan kita laksanakan Bapak Ibu? Ketika siswa itu gimana? Ketika siswa itu melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu kita oke Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu tahapannya menstabilkan identitas siswa. Di bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kenapa kita menstabilkan identitasnya dulu Bapak Ibu? Karena mereka itu sudah merasa salah, kita mengubah identitas anak yang salah itu ke yang sukses Bapak Ibu. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut Bapak Ibu. Nah selama ini mungkin kalau kita ada sesuatu salah, kita langsung menjudge ya Bapak Ibu ya, menjadi penghukum bagi mereka. Nah yang ketiga, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah dua tahap yang tadi kita berikan kepada siswa, kita kembali menanyakan keyakinan kepada siswa. Dengan teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 Bapak Ibu. Nah maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, seperti tadi keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu konsep dari disiplin positif. Semoga dengan adanya konsep disiplin positif ini Bapak Ibu, kita semua mau memperbaiki diri kita, baik saya maupun Bapak Ibu, untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bersedia Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nova yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan refleksi saya. Setelah saya mengikuti acara ini, saya menyadari bahwa selama ini saya menangani anak yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Masih kurang tepat saya menangani siswa tersebut. Dan hari ini saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan metode dengan acara hari ini untuk melakukan posisi kontrol terhadap anak atau terhadap kelas. Baik, mungkin sekian, terima kasih saya berikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Miko yang telah memberikan refleksinya pada siang ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik ya Pak ya.
Semoga dengan adanya konsep disiplin positif ini Bapak Ibu, kita semua mau memperbaiki diri kita, baik saya maupun Bapak Ibu, untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bersedia Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Inilah bisa saya sampaikan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ibu Nova yang telah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di hadapan Bapak Ibu Guru Hebat SMP 1 Tanjung Paal. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami dan kita terapkan di dalam sekolah kita. Setuju Bapak Ibu? Dengan berakhirnya yang telah disampaikan Bu Nova tadi, maka acara kita pada hari ini telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning to Miss. How are you this morning? Hi. I'm fine, thanks. Okay, good ya, I'm fine, thanks. Oke Nanda, hari ini adalah hari kedua kita sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita harus membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Nanda tahu kesepakatan kelas? Apa itu nak? Kesepakatan kelas untuk apa? Untuk ditaati saat Nanda berada di kelas, baik dalam kelas maupun di sekolah ini. Nah, Nanda udah pernah membuat kesepakatan kelas untuk kelas 6? Pernah? Udah sekarang? Iya pernah? Oke, nah berarti Nanda tahu ya kesepakatan kelas yang akan Nanda tulis nanti. Bisa nak? Oke, silakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini Nanda berasalnya bukan dari Miss, tapi dari Nanda sendiri, karena yang mematuhinya nanti Nanda. Nah, kalau dari Miss namanya bukan kesepakatan tapi peraturan. Nah, silakan Nanda tulis dalam kertas ini nanti kesepakatan yang bagaimana yang akan kita jalankan di kelas kita ini. Paham nak? Paham Nanda? Nah, silakan Nanda tulis di sini nah ya, di kertas ini. Nanti kalau Nanda siap, Nanda tempelkan di papan tulis. Oke, ini nak. Jangan terbalik ya nak, ininya di atas. Ini di atas ya. Putar balik Pak ya, mana nempelnya. Yang tanda lem di atas ya Nanda. Silakan tulis kesepakatan kelas yang bagaimana yang Nanda inginkan di kelas kita. Silakan tulis di sini ya nak. Maunya Nanda tuh kesepakatan kelas yang bagaimana.
Matikan, katakan dulu. Mau sedih, matikan dulu nak. Matikan Matikan dulu nak. matikan ini. Iya matikan. Silakan Anda tulis yang Anda di kertas yang udah Miss bagikan tadi nak. Ya di situ ya, ya di situ. Oke, silakan yang Nanda. Silakan diurutkan Nanda. Oke, silakan Nanda. Nah, udah banyak nak ya. Oke, lanjut Nanda. Lanjut nak. Oke, next lanjut. Nanda yang lain. Ya, lanjut nak yang belum. Nah, ada banyak ya kesepakatan kelas kita nih. Oke nak, lanjut Nanda yang belum. Oke, lanjut. Udah banyak nak ya. Oke, lanjut nak. Oke, lanjut nak. Yang belum. Oke, lanjut. Lanjut ya nak. Next, lanjut. Di bawah bisa tuh Nanda. Ah iya di situ. Bawahnya bisa tuh nak. Yang belum? Oke. Lanjut. Siapa yang belum? Oke, bentar nak. Oke, benar itu, benar itu. Oke, udah semuanya Nanda? Oke Nanda, di sini kita udah dapat beberapa kesepakatan kelas yang sudah Nanda tuliskan. Nah, kita ambil yang mana? Ini kita kesepakati ya. Yang mana yang harus kita terapkan di kelas kita. Nah, yang ini ada tidak berbicara saat guru menjelaskan. Kita ambil? Kita ambil nak? Oke, satu.
Sama nggak dengan ini nak? Sama? Oke. Kita lanjutkan. Tidak makan di dalam kelas kecuali di kondisi khusus. Kita ambil ini. Nah, contohnya kondisi khususnya apa Nana? Hah? Kondisi khusus. Sakit ya. Oke, kita ambil. Tidak makan dalam kelas. Tidak makan dalam kelas. Oke. Lanjut. Dilarang merusak barang-barang di kelas. Kita ambil. Kita ambil ini. Dilarang merusak barang-barang di kelas. Kita ambil ya. Ini apa ini nak? Merusak meja, merusak papan tulis, merusak apa lagi? Jendela, kursi, merusak tas teman. Tidak boleh. Oke, menjaga barang-barang yang ada dalam kelas. Oke, lanjut. Yang ini berpakaian sesuai aturan sekolah. Wajib? Wajib. Yo, ambil lah. Ambil lah. Berpakaian sesuai aturan sekolah. Nah, lanjut ini. Lagi nih. Jangan mencontek. Nah, nih. Jangan mencontek saat ulangan dan ujian. Jangan mencontek saat ulangan dan ujian. Diambil? Ambil. Tidak benar guru menjelaskan. Sama. Dadah. Stop bullying. Stop bullying. Nana tahu apa itu bullying? Apa itu bullying? Bulian. Bukan bulian. Yang bullying itu apa? Bullying. Apa itu bullying? Hah? Merusak fisik seseorang, mencaci orang, apalagi menertawakan orang tampil di depan kelas. Itu termasuk bullying. Boleh kita bullying? Ya. Oke, berarti nah lanjut.
disepakati dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah Nanda bikin. Yang memikir ini bisa penanda. Nanda, berarti Nanda harus mentaati kesepakatan yang telah dijalankan. Paham Nanda? Amin. Paham Nanda? Pegang bahu, pegang kepala, tangan, hidung, pegang hidung, pegang pundak, pegang tangan, kepala, pena, lagi pena, meja, pegang meja, pegang kepala, hidung, pegang hidung, pegang mata, telinga, pegang rambut, kepala ya, pegang teman, pegang kepala, meja, kepala, ada yang salah? Kepala, pegang tangan, pegang kepala, pena, oke Nanda, kesempatan kelas kita masukkan ke dalam kanva kita ya Nak. Saat duduk, nenek rangkai. Oke. Kedua apa lagi? Kedua, tidak makan dalam kelas. Dilarang makan dalam kelas.
Hai Reza, selamat siang nak. Selamat siang, Miss. Apa kabarnya? Sehat, Miss. Sehat. Rezan udah makan? Udah, Miss. Udah. Nah, Rezan tahu kenapa Rezan Miss panggil ke sini? Tidak, Nggak tahu. Tadi waktu kita ulang harian, Rezan ada mencontek punya teman? ada, Miss. Ada. Kenapa Rezan menconteknya? Karena malam tadi Reza tidak belajar, Miss. Oh, Rezan nggak belajar. Nah, Rezan mencontek itu perbuatan yang benar apa yang salah? Salah, Miss. Salah ya. Nah, Miss tahu ya nak ya, namanya kita manusia itu kita pernah berbuat salah. Nah, Miss harapkan Rezan mau berubah dari kesalahan, belajar dari kesalahannya nak ya. Nah, di sini Miss nggak akan membahas siapa benar siapa salah. Di sini Miss mau mencari solusi biar Rezan pas UH besok Rezan nggak mencontek lagi. Nah, Miss tahu Rezan pasti punya alasan kenapa Rezan melakukan itu. Malam tadi saya main game, Miss. Main game sampai jam berapa nak? Jam 10. Jadi nggak ada belajar. Enggak. Nah, nggak ada belajar. Nah, tadi dengan Rezan sudah mencontek punya teman di dalam UH tadi. Rezan tahu Rezan sudah melanggar kesepakatan kelas yang udah kita bikin. Tahu, Miss. Yang bagian mana yang udah Rezan langgar? Jujur dalam bertindak, Miss. Jujur dalam bertindak, enak ya. Nah, apakah sifat jujur itu wajib kita tanamkan di diri kita? Wajib, Miss. Wajib. Nah, kalau untuk itu apa yang harus Rezan lakukan agar Rezan nggak melanggar kesepakatan kelas kita? Reza akan rajin belajar, Miss. Jadi belajar. Terus apa lagi? Tiap sepulang sekolah akan belajar, Miss. Ya, rajin belajar sepulang sekolah agar UH besok nggak mencontek lagi ya nak ya. Ya, Miss. Nah, Miss harapkan apa yang udah Rezan janjikan ke Miss, Rezan laksanakan di rumah ya nak ya. Ya, Miss. Ya, semoga Rezan bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya nak ya. Oke, terima kasih ya Rezan ya. Ya, Miss. Ya, nak, jadilah pribadi yang baik ya nak ya. Ya, Miss. Nah, hai Nisha, selamat siang nak. Siang, Miss. Apa kabarnya? Baik, Miss. Sehat? Sehat, Miss. Nah, Nisha udah makan? Udah, Miss. Nah, Nisha tadi Miss dapat laporan dari ketua kelas, katanya Nisha itu bertengkar. Nah, Benar, Miss. kenapa nak? Tadi Nisha bertengkar dengan Deca, Miss, karena Deca sudah mengolok-olok Nisha. Bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari sebelumnya juga seperti itu, Miss. Oh gitu. Nah, kalau Miss berada di posisi Nisha, Miss mungkin akan melakukan hal yang sama nak ya. Nah, tadi apa sih yang udah Nisha lakukan kepada Deca? Nisha sudah tidak bisa sabar lagi, Miss, dan Nisha sudah terlalu kesal. Jadi, Nisha menarik hijab Deca dan juga berkata kasar kepada Deca, Miss. Oh gitu. Nah, Nisha tahu hal yang Nisha lakukan itu salah? Tahu, Miss. Ya. Nah, tapi Miss memberikan apresiasi kepada Nisha karena Nisha nggak berbuat yang lebih dari yang tadi nak. Nah, bisa jadi tadi itu Nisha melakukan perbuatan yang lebih dengan melukai Deca, tapi Nisha nggak melakukannya. Nah, tapi walau bagaimanapun perbuatan Nisha tadi itu sudah melanggar kesepakatan yang telah kita bikin ya nak ya. Nah, kesepakatan kelas mana yang udah Nisha langgar? Nisha sudah melanggar kesepakatan kelas yang saling menghormati dan menghargai sesama teman, Miss. Oh iya, benar Nana ya. Apakah saat menghargai teman itu penting buat Nisha? Penting, Miss. Nah, apa sih yang akan Nisha lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nisha? Nisha akan lebih banyak bersabar dan bisa mengendalikan emosi, Miss. Ya, nah apa yang akan Nisha lakukan terhadap Deca nantinya? Nanti Nisha akan meminta maaf dan meminta Deca untuk tidak mengolok-olok Nisha lagi, Miss. Ya, benar nak. Miss harap Nisha harus sabar lagi dalam bertindak nak ya. Jangan gegabah. Nah, jadilah pribadi yang lebih baik lagi ya nak ya. Ya, Miss. Oke, laksanakanlah apa yang udah Nisha lakukan kepada Miss. Jangan sampai Nisha itu berbuat yang tidak baik lagi ya nak ya. Ya, Miss. Oke, terima kasih ya nak. Sama-sama, Miss.